Gelombang. Gelombang adalah suatu sikan atau getaran yang merambat pada suatu medium yang membawa energi dari satu tempat ke tempat lainnya. Pada gelombang, yang merambat adalah gelombangnya, bukan zat medium perantaranya. Bentuk ideal dari suatu gelombang akan mengikuti gerak sinusoide. Selain radiasi elektromagnetik dan mungkin radiasi gravitasional yang bisa berjalan lewat vakum, gelombang juga terdapat pada medium yang karena perubahan bentuk dapat menghasilkan gaya memulihkan yang lentur, di mana mereka dapat berjalan dan dapat memindahkan energi dari satu tempat ke tempat lain tanpa mengakibatkan partikel medium berpindah secara permanen, yaitu tidak ada perpindahan secara massal, malahan setiap titik khusus berosilasi di sekitar satu posisi tertentu. Gelombang didefinisikan sebagai getaran yang merambat melalui medium berupa zat padat, cair, dan gas. Gelombang adalah getaran yang merambat. Suatu medium disebut linear jika gelombang yang berada di semua titik tertentu medium bisa dijumlahkan. Terbatas jika terbatas, selain itu disebut tak terbatas. Seragam jika ciri fisiknya tidak berubah pada titik yang berbeda. Isotropik jika ciri fisiknya sama pada area yang berbeda. Jenis-jenis gelombang ditinjau dari zat pengantar atau juga medium yang dilalui dengan gelombang. Kita dapat membedakan terdapat dua macam gelombang, ialah gelombang mekanik serta gelombang elektromagnetik. Gelombang terdiri dari dua jenis, yakni gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang mekanik. Gelombang mekanik ialah gelombang yang dalam perambatannya memerlukan suatu medium atau penghantar untuk dapat merambat. Medium gelombang mekanik juga dapat berupa zat padat, zat cair, atau juga gas. Suara ataupun bunyi ialah salah satu contoh gelombang mekanik yang dapat merambat melalui zat padat, cair, atau gas tersebut. Misalnya ialah dari gelombang mekanik adalah gelombang pada tali, gelombang pada pegas, gelombang di atas permukaan air. Berikutnya gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik ialah gelombang yang dapat merambat tanpa memerlukan pengantar dan merupakan gelombang transversal. Namun gelombang elektromagnetik ialah gelombang medan, bukan gelombang mekanik atau materi. Gangguan gelombang elektromagnetik terjadi dikarenakan medan listrik dan medan magnet. Oleh karena itu, gelombang elektromagnetik dapat merambat dalam ruang vakum. Berikutnya ada gelombang transversal. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah getar dari tiap titik partikel dalam medium atau penghantar tegak lurus dengan arah perambat gelombang. Misalnya ialah gelombang cahaya, gelombang permukaan air, serta gelombang pada tali. Untuk melihat arah getar dari gelombang transversal dapat digunakan tali dengan cara salah satu ujung tali diikat sedangkan ujung yang lainnya dibiarkan bebas. Pada kasus gelombang tali tersebut, gerakan tangan naik turun akan mengakibatkan energi pada tali. Energi tersebut menggetarkan daerah di seluruh tali sehingga daerah di sekitar ikut pula bergetar, naik turun, demikian seterusnya sampai ujung tali. Pada gelombang transversal, satu panjang gelombang ialah jarak yang sama dengan satu bukit gelombang ditambah satu lembah gelombang. Ciri yang dimiliki gelombang transversal ialah terdapat satu bukit gelombang dan lembah gelombang, dan satu panjang gelombang atau lambda ialah jarak yang sama dengan satu bukit gelombang dengan satu lembah gelombang. Bentuk gelombang transversal tampak seperti gambar di bawah. Nah, inilah gambar dari gelombang transversal.
Berikutnya gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal ialah gelombang yang arah getarannya searah atau paralel dengan arah rambatannya. Misalnya ialah gelombang pada pegas atau selingki, serta gelombang cahaya. Ketika selingki atau pegas digerakkan ke depan serta ke belakang, maka pada selingki akan terbentuk rapatan-rapatan dan juga renggangan-renggangan. Pada gelombang longitudinal, satu panjang gelombang ialah jarak yang sama dengan satu rapatan serta ditambah satu renggangan. Ciri yang dimiliki gelombang longitudinal terdapat rapatan serta renggangan, dan satu panjang gelombang ialah jarak yang sama dengan satu rapatan ditambah satu renggangan. Selanjutnya kita beralih ke bunyi. Bunyi termasuk bagian dari salah satu jenis gelombang yang bisa didengar oleh indera pendengaran atau telinga. Bunyi atau suara yaitu suatu penampatan mekanis atau gelombang longitudinal yang merambat dengan melalui medium. Medium atau zat perantara bisa berupa zat cair, padat atau gas. Jadi, gelombang bunyi dapat merambat semisal di dalam air, batu bara, udara, serta lain sebagainya. Pengertian bunyi. Bunyi adalah satu jenis gelombang dalam fisika, yaitu gelombang longitudinal, yang bisa dirasakan oleh indera pendengaran atau telinga. Di dalam fisika, pengertian bunyi yaitu suatu yang dihasilkan dari benda yang bergetar. Benda yang menghasilkan suatu bunyi tersebut dinamakan sumber bunyi. Sumber bunyi yang bergetar tersebut akan menggetarkan molekul-molekul udara yang berada di sekitarnya. Dengan hal tersebut, syarat terjadinya bunyi adalah adanya benda yang bergetar. Pada perambatannya, bunyi tersebut juga memerlukan medium. Anda bisa mendengar bunyi apabila terdapat medium yang bisa merambatkan bunyi. Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi supaya bunyi dapat terdengar ke telinga. Syarat bunyi berikut ini adalah syarat terjadi dan terdengarnya bunyi, yaitu terdapat benda yang bergetar atau sumber bunyi, terdapat medium atau media yang merambatkan bunyi, terdapat penerima yang berada di dalam jangkauan sumber bunyi. Selanjutnya, kecepatan bunyi. Bunyi mempunyai cepat rambat yang terbatas. Bunyi tersebut memerlukan waktu untuk dapat berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Cepat rambat bunyi sebenarnya tidak terlalu besar. Cepat rambat bunyi jauh lebih kecil dibandingkan dengan cepat rambatnya suatu cahaya. Bahkan sekarang orang sudah mampu untuk membuat pesawat yang bisa terbang beberapa kali daripada cepat rambat bunyi. Rumus bunyi. Cepat rambat bunyi tersebut sering dirumuskan ialah sebagai berikut. V sama dengan S per T. Keterangannya, V sama dengan cepat rambat bunyi, satuannya M per S. S sama dengan jarak sumber ke pengamat, satuannya M. Dan T sama dengan selang waktu, satuannya S. Sifat bunyi. Bunyi mempunyai beberapa sifat tertentu. Sifat gelombang bunyi tersebut antara lain yaitu: yang pertama merupakan gelombang longitudinal. Yang kedua, tidak bisa merambat pada ruang hampa. Yang ketiga, kecepatan dari rambatannya itu dipengaruhi oleh kerapatan dari medium perambatannya, atau padat, cair, dan gas. Kecepatan paling tinggi yaitu pada medium yang memiliki kerapatannya tinggi juga. Yang keempat, dapat mengalami resonansi serta pemantulan. Yang kelima, memerlukan medium dalam perambatannya atau tidak bisa merambat dalam ruang hampa.
Resonansi bunyi. Resonansi adalah suatu peristiwa atau kejadian di mana ikut bergetarnya suatu benda dikarenakan getaran benda lain sebab frekuensinya sama. Bunyi tersebut dapat mengalami pemantulan. Pada proses pemantulan, bunyi dimanfaatkan sebagai penentuan cepat lambat bunyi, pendeteksi cacat dan retak pada pipa logam, survei geofisika, pengukuran ketebalan plat logam, pengukuran ke dalam tempat. Jenis bunyi. Bunyi dikelompokkan pada beberapa macam jenis, antara lain ialah sebagai berikut. Bunyi infrasonik. Bunyi infrasonik adalah bunyi yang frekuensinya kurang dari 20 Hz yang dapat didengar oleh anjing, jangkrik, angsa, dan juga kuda. Selanjutnya bunyi audiosonik. Bunyi audiosonik adalah bunyi yang frekuensinya berada pada antara 20 Hz sampai dengan 20.000 Hz dan dapat didengar oleh manusia. Selanjutnya bunyi ultrasonik. Bunyi ultrasonik adalah suatu bunyi yang frekuensinya itu lebih dari 20.000 Hz dan bisa didengar oleh kelelawar serta juga lumba-lumba. Selanjutnya nada. Nada adalah bunyi yang frekuensinya beraturan. Selanjutnya gaung atau kerdam. Gaung atau kerdam adalah bunyi pantul yang ialah sebagian datang bersamaan dengan bunyi yang asli, sehingga hal tersebut mengganggu bunyi asli. Selanjutnya gemah. Gemah adalah bunyi pantul yang datang setelah bunyi asli dikeluarkan, sehingga akan dapat memperkuat bunyi asli. Selanjutnya kita masuk ke cahaya. Cahaya adalah suatu gejala fisik, suatu sumber cahaya yang memancarkan energi. Sebagian energi ini diubah menjadi cahaya tampak. Perambatan cahaya di ruang bebas dilakukan oleh gelombang-gelombang elektromagnetik. Jadi, cahaya itu merupakan suatu gejala getaran. Cahaya merupakan suatu bentuk energi yang sangat penting yang dibutuhkan oleh seluruh makhluk hidup yang ada di bumi. Tanpa adanya cahaya, kehidupan di bumi pun dipastikan tidak dapat berjalan sempurna. Semua makhluk hidup menggantungkan hidupnya baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap keberadaan cahaya. Tumbuh-tumbuhan memanfaatkan cahaya untuk proses fotosintesis yang dapat menghasilkan karbohidrat yang biasa dimanfaatkan untuk kehidupan manusia. Binatang juga memanfaatkan cahaya untuk memperoleh informasi tentang keberadaan lingkungannya. Cahaya merupakan salah satu bentuk energi yang dipancarkan oleh benda atau sumber cahaya dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Sifat-sifat cahaya. Cahaya dapat merambat lurus. Contohnya adalah ketika memegang senter kemudian menyalakan ke arah depan, maka yang terjadi cahaya merambat lurus sesuai arah yang kita inginkan. Berikutnya, cahaya dapat dipantulkan. Contohnya adalah ketika kita bermain-main di siang hari dengan membawa sebuah cermin atau spion. Kita arahkan ke datangnya sinar matahari, lalu kita coba mengarahkannya ke segala arah. Maka yang terjadi adalah sebuah cahaya yang dipantul dari sinar matahari tersebut. Selanjutnya, cahaya dapat menembus benda yang bening. Contohnya adalah ketika kita melihat ke atas rumah yang memakai genteng dari kaca bening, maka cahaya sinar matahari dapat masuk tanpa terhalang karena genteng terbuat dari kaca bening. Berikutnya, cahaya dapat dibelokkan atau dibiaskan. Contohnya adalah jika kita berenang dan meletakkan sebilah tongkat ke dalam air yang terkena cahaya matahari dari atas, maka tongkat tersebut terlihat lebih besar dari ukuran yang sebenarnya. Difraksi cahaya. Difraksi adalah penyebaran gelombang. Contohnya cahaya. Karena adanya halangan, semakin kecil halangan penyebaran gelombang semakin. Interferensi cahaya. Interferensi merupakan
perpaduan dua gelombang atau lebih yang memiliki beda fase konsta dan amplitudo yang hampir sama. Interferensi dapat bersifat membangun dan merusak.